Erina Gudono yang justru pamer kemewahan di saat rakyat sedang berdemo kawal putusan MK. Olah netizen yang tercinta, istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono menjadi sasaran kemarahan publik setelah mempublikasikan gaya hidup mewahnya selama berada di luar negeri. Erina Gudono dinilai tidak sensitif dengan kemarahan publik menyusul putusan balik DPR RI yang dianggap mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah. Di tengah gemuruh kekecewaan publik, Erina justru asik ke sejumlah tempat wisata dan berbelanja kebutuhan untuk calon bayinya. Netizen yang berbakti juga menyoroti pakaian Erina Gudono yang tidaklah murah. Bahkan stroller bayi yang diunggah Erina Gudono melalui Instagram story pribadinya ditaksir mencapai puluhan juta. Tak ayal bila publik menyamakan sosok Erina Gudono dengan Marie Antoinette, Ratu Prancis yang dihukum mati karena hidup bermewah-mewah di bawah penderitaan rakyat. Tidak hanya itu, Erina Gudono juga diketahui menggunakan jet pribadi bersama suami dan sang kakak. Hal ini diketahui dari unggahan sang kakak yang seolah tidak peka dengan keadaan di tanah air. Publik memperkirakan bahwa penerbangan dengan jet pribadi tersebut membutuhkan setidaknya dana sebesar 92,2 juta rupiah per jam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayak jadi orang kaya di Indonesia tuh gampang banget, kayak tinggal kerja di perusahaan gede terus langsung dibilang orang kaya, tinggal pakai tas Chanel or Dior langsung dibilang kaya. No, she's not that rich. Dia itu nggak bisa naik private jet dari Jakarta to the US kalau bukan mantu presiden. Itu tuh biayanya 4 miliar lebih buat naik pesawat dari Jakarta ke US. Gaji dia di JP Morgan berapa? Gaji dia selama dia jadi di BI berapa? Gaji bapaknya berapa? Nggak mungkin bisa kalau dia bukan mantu presiden. Kayak gampang banget gitu ngomong orang. Dia kan dari sebelum itu udah kaya. Mana kaya? Dia tuh upper middle class, bukan upper class. Terkadang tuh ide menjadi trophy wife itu tidak seindah itu, terutama kalau lu jadi trophy wife-nya anaknya presiden. Nggak peduli lo sepinter, secantik, sekaya apa sebelum lu menikah sama tuh anak presiden. Once you sign in, semua tingkah laku lu tuh jadi pertanyaan publik. Itu sebenarnya pakai duitnya siapa ya kayak gitu. Ya walaupun itu pakai duit lo sendiri ya misalnya, tapi kalau lu posting di saat yang tidak tepat, boom, sampai ke ketek-ketek aja jadi dibahas. Kayaknya keputusan finansial yang lebih baik adalah misalnya kita udah pernah kerja di JP Morgan, kita gaet aja nih orang-orang yang kerja di JP Morgan juga, kayaknya lebih kaya juga. Dan kalau misalnya mau pamer apa-apa itu bebas aja karena nggak pakai duit rakyat. Tapi gue nggak tahu sih itu valid apa enggak ya soal yang bau-bau ketek. Erina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tahu satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasian banget. Justru satu Indonesia tuh kasian sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu cuman mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hidup lo nggak menarik. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan, yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden. Dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia.
Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gua kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini fitnya nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama gitu ya. Erina Gudono tuh sadar nggak ya kalau yang ia lakukan tuh dapat merusak citra Jokowi? Lagi rame banget dibahas tentang Erina Gudono yang justru pamer kemewahan di saat rakyat sedang berdemo kawal putusan MK. Ini 3 analisa gue tentang yang dilakukan Erina ya. Nomor 1, ini yang jelas ini jelek banget secara public relation untuk keluarga Jokowi ya. Karena yes, ya walaupun kita tahu Jokowi approval rate-nya tinggi, tapi gara-gara kawal putusan MK ini persepsi mulai bergeser gitu ya, dari Jokowi merakyat ke Jokowi pelanggar konstitusi. Tapi kan kita tahu bahwa yang bikin approval rate Jokowi tinggi itu salah satunya adalah sifat sederhananya Jokowi. Erina malah pamer kemewahan di saat serangan negatif lagi mengarah ke Jokowi. Ya jelas ini adalah bad PR move untuk keluarga Jokowi. Nomor 2, isu tentang pamer kemewahan ini isu yang paling enak dibahas di akar rumput. Ini enak banget digosipin, karena kalau isu tentang kawal putusan MK, tentang ambang batas, itu mungkin akan dibahas di kalangan yang berpendidikan aja. Tapi tentang pamer kemewahan di saat tidak punya simpatik, di saat rakyat susah, ini enak banget digosipin bahkan di kalangan yang pendidikannya rendah. Ya menurut gue ini adalah serangan negatif yang komplit gitu ya, di saat sang bapak mertua itu Jokowi diserang sebagai pelanggar konstitusi, Erina juga diserang terkait dengan menantu yang tidak memiliki simpatik terhadap kesusahan rakyat. Yang ketiga, menurut gue ini bisa sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan simpatik rakyat kepada Kaisang. Kenapa kayak gitu? Ya kita udah tahu lah bahwa pasangan, keluarga itu sangat berpengaruh terhadap menggerakkan hati rakyat untuk memilih seseorang. Dan yang dilakukan Erina ini tentu sangat negatif untuk Kaisang dan orang untuk memilih Kaisang kalau maju misalkan Pilgub Jawa Tengah. Saran buat Mbak Erina, lebih baik tahan diri, ingat Anda adalah menantu orang nomor 1 di Indonesia. Oh my god, jujur congratulations banget buat Mbak Erina Gudono yang keterima di UPenn Social Policy and Practice Ivy League dan masuk ke Amerika Top Uni, dan kabarnya udah berangkat ya ke Amerika. Dan kalau teman-teman ngelihat konten Kak Mita ini yang questioning kenapa dia setone deaf itu, sebenarnya ini sih yang gue mau ikut nimbrung ya. Izin ya Kak Mita, aku sayang, thank you for speak up. Jadi Mbak Erina ini adalah menantu dari Presiden Republik Indonesia, istri dari Kaisang gitu ya. Yang mana juga senior gue, karena kampusnya sama gue. Mbak Erina ini dulu dari FEB UGM, senior aku, terus juga Putri Indonesia Yogyakarta, luar biasa banget. Tapi yang jadi pertanyaan dan menggelitik di kepala gue ketika lu ngambil jurusan social policy gitu ya, and you even use private jet, dan kita tahu ya kalau misalkan ke US gitu ya, sebagai menantu presiden gak mungkin dong gak ada pas pampresnya sayang, dan secara tidak langsung pasti menggunakan apa? Uang masyarakat pajak. Gue tuh yang gak bisa mengerti tuh karena kayak banyak banget warlock Indo yang gajinya gak seberapa, terus dipotong pajak, terus habis itu ada seseorang nih yang punya jabatan yang cukup besar, nama yang cukup besar, setidak peduli itu dengan apa yang terjadi. Dan gue kan sempet mikir gini ya, ini posisinya Kaisang aja belum jadi gubernur ya sayang ya. Nanti kalau misalkan jadi gubernur, gue gak tahu gebrakannya apa lagi, tapi gue mau compare nih sama Bu Sri Mulyani udah berkontribusi untuk negara kita ya. Udah sampai ke PBB lagi segala macemnya, World Bank ya Bu Sri. Masih naik ekonomi loh Bu Sri loh. Masih sempet kerja loh Bu Sri Mulyani loh. Ini gue curious aja sih. Kayak apa sih kontribusi kamu Mbak Erina terhadap Indonesia gitu, sampai bisa segitunya, senggak peduli itu gitu. Karena gue jujur di sini kayak questioning banget gitu. Semangat belajarnya di US,
Tapi gue tahu lo better than this, jadi better you wake up. Oke guys, beberapa hari ini ramai banget di medsos ya. Ada hashtag kawal putusan MK. Di story temen gue nih banyak banget nih kayak gini ya. Jadi mereka ngupload peringatan darurat, terus nanti ada penjelasannya. Dan gue yakin kalian juga pasti udah pernah baca juga penjelasannya ya. Salah satunya terkait dengan keputusan usia batas minimal ya dari kepala daerah. Tentu saja ini berkaitan dengan Kaisang yang mau nyalon ya. Nah, kemana sih Mas Kaisang itu ya? Usut punya usut, ternyata Mas Kaisang dan istrinya yang sedang hamil itu lagi berlibur ke negeri Paman Sam guys. Dan dia katanya pakai private jet. Private jet yang dipakai itu adalah Gulfstream ya guys. Kalau seandainya kalian tahu, charternya itu dan per jamnya itu 13.000 sampai 16.000 US dollar guys. Nah, misalkan per jam aja 15.000 US dollar nih ya guys ya, dikalikan dengan nilai tukar rupiah ke US dollar saat ini misalkan 16.000, itu per jamnya 240 juta rupiah. Nah, kalau terbangnya dari Jakarta ke Amerika itu memakan waktu sekitar 28 jam. Ya berarti tinggal kaliin aja tuh 28 dikali 240 juta. Selamat liburan Mas Kaisang.